Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wahyu Utomo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tentang akan membahas modul 1.1 ruang kolaborasi 1.1A5. Pembahasannya mengenai bagaimana kita mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal, khususnya Kota Tangerang Selatan. Dan ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Panji Wahyu Utomo. Kemudian ada Ibu Sugiyati, Ibu Evi, kemudian ada Ibu Nita dan Ibu Yeni. Pengertian sosio-kultural, gagasan atau sistem yang mengatur tingkah laku manusia pada tempat dan waktu tertentu. Kekuatan konteks sosio-kultural di Kota Tangerang Selatan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu sumber kekuatan sosio-kultural Kota Tangerang Selatan yaitu terletak pada moto, cerdas, modern, dan religius. Sifat-sifat mulia tersebut menjadi tantangan dan harapan semua warga Kota Tangerang Selatan, terutama untuk guru sebagai pendidik generasi bangsa. Cerdas. Pendidikan sistem AMO adalah salah satu sistem pendidikan yang tepat untuk mencapai kecerdasan. Berbekal kodrat alam sebagai sendi untuk mencapai kemajuan yang dapat dipadukan dengan kodrat zaman, sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan sistem Among. Sistem Among membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, cerdas, budi pekerti luhur, serta sehat jasmani dan rohani. Modern. Arti modern sebagai moto Tangsel yaitu suatu masyarakat dikaitkan dengan modern jika memiliki tata krama kehidupan seperti saling menghormati, beretika, dan berbudaya. Moto modern di Tangsel sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai serta menghormati kemanusiaan seperti menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur di segala aspek kehidupan. Religius. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan seperti taman siswa adalah humanis religius, yaitu konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai makhluknya dan upaya humanis ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian, kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara serta bagaimana implementasinya di sekolah. Salah satunya ada budaya wayang kulit, di mana alur cerita wayang kulit dari Betawi mencerminkan kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana implementasinya di sekolah, seperti pembelajaran kreatif dan inovatif yang berpusat pada siswa. Kemudian kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara adalah budaya rantangan. Nilai-nilai luhur yang dipupuk sikap religius, budaya rantangan masyarakat Tangsel mencerminkan sikap yang mulia dan diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagaimana implementasinya di sekolah?
Nilai religius yang dapat diterapkan di sekolah yang pertama, melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai atau toleransi. Yang ketiga, mengucapkan salam dan sapa. Yang keempat, memupuk hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan lenong. Lenong Betawi, seni teater tradisional berbentuk sandiwara rakyat Betawi. Lenong ini memberikan pesan-pesan moral budi pekerti yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana implementasinya di sekolah? Nilai-nilai budi pekerti pada lenong yang pertama seperti sikap tolong-menolong, yang kedua gotong royong, kemudian kesederhanaan dan kebersamaan. Lalu nilai-nilai sosiokultural yang berada di sekolah. Yang pertama, religius. Dengan melakukan pembiasaan saling menghargai antar umat beragama, melakukan pembiasaan sebelum belajar kita membaca doa, serta untuk yang muslim melakukan sholat duha sebelum melakukan proses pembelajaran. Dan ini ada beberapa dokumentasi pembelajaran humanis religius. Yang pertama itu seperti sholat duha berjamaah, kemudian berdoa ketika sebelum makan ataupun melakukan aktivitas. Yang ketiga ada gambar berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat adalah melakukan budaya salam, senyum, dan sapa. Kemudian adalah nasionalis. Dengan menanamkan kejujuran serta tidak langsung agar menjadi orang yang bisa menempatkan diri sehingga bisa lebih mudah dalam beradaptasi dan menghargai perbedaan, membentuk sikap empati antar sesama, melakukan pembiasaan hal-hal yang positif serta menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, dan menanamkan ideologi Pancasila kepada murid dan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Dan ini salah satu pengaplikasian yang bisa kita lakukan dalam di sekolah. Yang pertama, kita bisa melakukan upacara bendera merah putih setiap hari Senin atau memperingati hari-hari pendidikan ataupun hari nasional. Kemudian kita bisa berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan RI, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai perjuangan yang dahulu yang telah dilakukan oleh para pejuang. Kemudian budaya kreatif dan inovatif. Dengan menanamkan budaya kreatif dan inovatif seperti belajar sambil bermain, dengan begitu siswa tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Murid dibebaskan untuk berimajinasi, serta guru memberikan pertanyaan yang kreatif dengan diharapkan murid mampu menghadapi dengan jawaban yang kreatif dan beragam juga. Murid kemudian dibebaskan menentukan minat dan bakat yang ia miliki. Setiap pembelajaran tidak berdasarkan karena dipaksa, akan tetapi karena rasa bahagia. Kemudian ini adalah salah satu dokumentasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Seperti bagaimana pembelajaran kita bisa menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa menjadi barang yang layak pakai. Kemudian kita memfasilitasi siswa yang suka menari daerah ataupun kita dengan hal-hal yang lain. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai budi pekerti. Dengan melakukan pembiasaan bersikap sopan, santun, berpihak, dan berperilaku baik, memberikan perhatian dan contoh serta selalu memberikan pemahaman yang benar ketika anak-anak melakukan kesalahan, bukan mencari kesalahan tiap anak, dan menanamkan jiwa sosial yang tinggi seperti melakukan gotong royong dan peduli terhadap sesama. Dan ini adalah kegiatan dan sudah didokumentasikan bagaimana pembelajaran nilai-nilai luhur budi pekerti yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
kita memberikan salah satu kegiatan sosial, memberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan kebahagiaan dalam acara memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa, yang kemudian kita laksanakan kegiatan gotong royong, dan gambar ketiga kesederhanaan membawa bekal makanan dari rumah dan saling memberikan informasi membawa makanan khas daerahnya masing-masing. Kemudian adalah yang ketiga dan selanjutnya kebersamaan. Selanjutnya adalah kekuatan yang menebalkan laku murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sikap tolong menolong, dan yang kedua gotong royong, dan yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kebersamaan, yang kelima toleransi antar beragama, dan yang kelima adalah membudayakan 5S. Sekian penjelasan ataupun presentasi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kepada semuanya tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan nilai sosial kultural yang ada di budaya Kota Tangerang Selatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator, kepada Ibu Yuningsih, dan kepada pengajar praktek Ibu Francisda Theodore F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.